Halo, nama saya Andrea Wiguna, 2017 420 Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang proyek Studio 6 saya atau SPR 6 saya yang memiliki fungsi hotel pusat kota. Pertama-tama untuk konteks site-nya sendiri, hotel ini tuh berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung. Dan diketahui setelah ada site visit dan analisa, daerah tersebut itu merupakan daerah padat yang berada di Kota Bandung. Dikarenakan kan lokasinya juga yang berada di pusat kota, di tengah kota. Jadi ada hubungannya juga dengan sistem struktur. Nah itu tuh mungkin nanti ada penyesuaian-penyesuaian tentang mungkin penggunaan material, proses pengerjaan, gimana caranya mungkin dia tuh biar tidak bisa, jangan sampai mengganggu tetangganya, jangan sampai mengganggu lalu lintasnya sehingga mereka pun masih bisa bekerja dengan optimal gitu. Nah yang kedua mungkin dari data bangunan ini sendiri, ini tuh berfungsi sebagai hotel yang utamanya, dan juga ada function hall sebagai fungsi keduanya atau pendukung-pendukung bisnis. Nah function hall ini sendiri uh, memiliki sistem struktur bentang lebar menggunakan sistem truss. Dan yang ketiga mungkin penggunaan strukturnya itu untuk towernya, dia itu menggunakan core dan rigid frame. Kenapa menggunakan core dan rigid frame? Itu tuh adalah kombinasi yang sangat cocok untuk bangunan berlapis banyak. Yang pertama, core itu sendiri kan untuk menahan gaya lateral dan rigid frame untuk menahan gaya aksial, sehingga bisa saling support antara satu sama yang lain ketika sedang terjadi gempa. Nah yang kedua, core sendiri itu bisa efisien secara ruang, dikarenakan di dalam core itu kan di sini dia itu bisa dipasang atau diinstal beberapa maksudnya alat utilitas seperti lift, shaft dan juga tangga kebakaran, sehingga dalam struktur sendiri itu sudah merangkap elemen-elemen utilitasnya sehingga tidak ada ruang terbuang. Di hotel ini sendiri saya tambahkan lift, shaft listrik dan juga shaft utama. Nah itu serta tangga kebakaran. Nah itu tuh jadi ada integrasi antara struktur dan juga alat-alat plumbing ataupun utilitas seperti itu. Yang kedua mungkin briefing tentang struktur rigid frame-nya. Rigid frame itu terbuat dari material beton bertulang. Ada 3 dimensi kolom. Yang pertama itu untuk towernya, dia itu memakai dimensi 90 x 70 cm. Sedangkan untuk lantai-lantai podiumnya memakai 60 x 40 cm. Dan yang ketiga untuk bangunan-bangunan pertokoan atau mixed use pada GSB 0 menggunakan kolom 15 x 15 cm beton bertulang. Untuk bangunan bentang lebar sendiri menggunakan sistem truss dengan panjang itu tuh 16 meter bentang lebarnya. Kenapa saya menggunakan truss? Itu tuh dikarenakan dari bentuk yang pertama. Bentuknya pun tidak terlalu rumit dan juga hanya berbentuk kubus, sehingga tidak perlu penyesuaian akan sistem struktur yang lainnya. Lalu juga dari secara sistem pengerjaan sudah sangat normal gitu dijalankan oleh tukang-tukang di Indonesia, sehingga secara pengerjaan pun bisa lebih mudah. Dan yang ketiga untuk sistem pondasi itu tuh menggunakan sistem pondasi tiang Strauss. Nah itu tuh untuk biar bangunan tetangganya tuh nggak terganggu. Jadi kan karena pengerjaan dia tuh normal dan digali oleh manusia, walaupun emang lebih lama, tapi dia tuh tidak mengganggu seperti ada pondasi yang ditumbuk dulu dan juga digali oleh mesin. Jadi kan tetangga itu tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan gak terganggu karena proses pengerjaan bangunan ini. Untuk data umumnya sendiri saya lupa mention tadi, ini tuh bangunannya 49,77 meter tingginya dengan total lantai 14 termasuk rooftop, lantai mechanical dan electrical, serta 2 lantai basement. Ya kurang lebih seperti itu briefing projectnya, dan coba nanti kita lihat lebih dalam lagi gimana proses pengerjaannya, detail-detail strukturnya, dan juga gimana sih project ini sampai nanti jadi di render. Oke, ikutin terus ya.
Sistem konstruksi bangunan menggunakan sistem bottom up, karena kan sistem tersebut merupakan sistem yang sudah konvensional dan sudah biasa dikerjakan. Maka tidak perlu ahli khusus dan lebih mudah dikerjakan, serta lebih murah dibandingkan dengan metode lainnya. Pekerjaannya dimulai dengan pengerjaan tanah, dengan menggali hingga basement kedua, lalu pemasangan dinding-dinding penahan tanah, dan pembuatan fondasi yang strong terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan struktur balok, plat, dan kolom sampai ke lantai atasnya, sekaligus juga dengan pembuatan core saat pembuatan struktur kolom dan balok tersebut. Lalu untuk pembahasan fasad bangunan sendiri, saya putuskan untuk menggunakan aluminium composite panel
pada area tower. Kenapa menggunakan aluminium composite panel? Nah, yang pertama dari secara kesan arsitektur sendiri dulu. Nah, bangunan itu kan mempunyai fungsi hotel pusat kota dengan fungsi penunjang bisnis. Nah, karena fungsi penunjang bisnis itu kan lebih terlihat formal dan serius, maka dari itu perlu sosok bangunan maupun penutupnya juga yang mendukung agar dia tuh mendukung suasana serius itu sendiri. Nah, di mana aluminium composite panel atau saya singkat ACP itu tuh udah umum digunakan baik itu pada hotel, pada rumah tinggal, maupun pada kantor-kantor ataupun ruko sekalian. Dan kesannya itu emang terlihat lebih formal gitu. Dan yang kedua, secara maintenance sendiri. Kalau ACP itu dirasa lebih bisa di maintenance lebih mudah dikarenakan dia bisa dilap, dan juga dengan saya sudah menginjakan gondola pada area rooftop, maka dari itu tidak ada salahnya jika ACP itu lebih mudah di maintenance dengan adanya gondola ini juga. Nah, yang ketiga, secara produsen dan pemasangan itu tuh udah umum sekali ada di Indonesia dan apalagi di Bandung, kota besar, sehingga pemasangannya pun dan produsennya pun pasti lebih mudah dan lebih murah serta lebih mudah ditemui di Bandung. Bandingkan dengan dicat, mungkin dia kalau dicat itu kan lebih kotor kalau udah lama-lama dan juga berkerak, dan kalaupun harus di maintenance dia tuh harus dicat ulang. Sedangkan kalau ACP kan dia perlu dibersihin aja gitu. Dan untuk pada bentang lebarnya sendiri di sini dia itu memakai corten steel atau perforated corten steel, itu tuh sejenis besi berwarna merah tua. Kenapa saya milih merah tua? Itu tuh dikarenakan ada hubungannya dengan konsep utama, yaitu bangunan yang lama, sehingga kesan bangunan yang lama itu tetap ada namun dibalut dengan kesan premium dari material metal itu sendiri. Jadi lebih kesan mewah itu lebih dapat dikarenakan ini kan hotel bintang 4 gitu. Berikut ini adalah lampiran gambar struktur yang sudah dibuat. Sekian dari saya, Handul Wiguna. Jika ada saran dan komentar, mari berdiskusi di bawah. Nanti akan coba saya jawab pertanyaannya satu persatu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan.